Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan lagi nih kita bakal bahas casing dual chamber alias kepribadian ganda nih. Maksudnya ruang ganda yang kece. Kenapa kece? Karena harganya murah sekali. Penasaran sama casing satu ini? Lanjut disimak aja videonya. Yang baru nongol ke channel ini, salam kenal dulu dong dengan channel ini. Caranya dengan tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi seikhlasnya. Cukup banyak model casing zaman now. Ya salah satunya sih model dual chamber atau ngotak kayak gini. Sebutan lainnya sih casing akuarium ya. Tapi mohon maaf nggak ada ikan sama sekali di dalamnya. Texware VXM Evo Core. Harga barunya hanya Rp435.000. Dan ini dengan bonus 3 kipas RGB. Untuk distributor resmi merek satu ini adalah S-Gear. Yang mau berkunjung ke official store-nya, monggo cek aja linknya di deskripsi. Saya bahas singkat aja ya spek casing Texware VXM Evo Core ini. Pertama, casing ini dikhususkan buat motherboard M-ATIC dan Mini ATIC. Panjang VGA maksimal hingga 330 mm. CPU cooler maksimal hanya 157 mm. Dan panjang power supply mentok di 160 mm. Untuk kipas yang bisa dipasang di casing ini totalnya 7 kipas nih. Radiator yang disupport maksimal 240 mm. Dan storage sendiri bisa dipasang satu harddisk 3,5 inch dan 2 SSD. Tapi ini saya pasang 2 harddisk 3,5 inch. Nah lo, kok bisa dipasang 2 harddisk 3,5 inch? Lihat aja nanti hasilnya. Informasi di dus bagian depan ini simple banget ya. Ada tampang casing, include 3 fan RGB dan USB 3.0. Di bagian samping ada informasi model dari Texware ini sama warnanya. Sampingnya lagi spesifikasi detail casing Texware VXM Evo Core. Pas dilihat casingnya ini hitam manis lagi dong. Dan kacanya dibikin frameless karena list itemnya cuma ada di pinggiran kaca doang nih. Di bagian depannya ini cuma ada tulisan VXM. Nah, buat buka tutup samping kacanya ini mirip punya Segotep Endura kalau nggak salah. Ada plat yang mesti ditarik nih. Tapi jujur ya, model ginian bikin deg-degan. Ya apa ya, takutnya sih kekencengan narik, kacanya terbang. Udah macam Superman. Dan di sini saya hati-hati banget nih ya, walaupun nggak cepet bukanya, ya minimal nggak bikin kacanya hancur berantakan. Ini kacanya nggak terlalu tebel ya, sedang sih. Dan ada 3 pengunci dari kacanya. Nah, mungkin karena 3 pengunci bagian atas ini ya, jadinya rada susah dibuka. Di bagian bawah pun ada besi yang nyantel atau yang masuk di body casing ya. Ini biar nggak langsung lepas ketika kacanya ditarik keluar dari penguncinya. Gimana? Udah kebayang belum pas lihat dalam casing ini buat ngerakit perangkat di dalam casing ini? Kalau diperhatikan, jarak antara motherboard dengan bagian atas ini jauh banget ya. Dipastikan aman mau dipasang radiator di bagian atas, nggak kepentok sama RAM. Terus ada plat tambahan di sampingnya nih. Dan plat ini sendiri bisa dilepas pasang dengan membuka 2 baut pengunci. Bagus sih kalau kata saya. Biar kata sedikit nutupin 2 kipas di samping. Dengan adanya plat tambahan ini, motherboard M-ATIC lebar nggak menggandul, gondal-gandul. Alah, maksudnya ngambang ya. Tetap kokoh dipasang. Setelah kebuka ada 3 lubang kabel manajemen di bagian samping nih. Nah, kipas bagian sampingnya ini model reverse ya. Dan fungsi kipas ini adalah intake atau nyedot udara segar dari luar. Untuk lubang kabel manajemen bagian bawah ini masih ada jarak ya, nggak mepet banget ke bodi bawah. Di bagian belakang seperti umumnya casing model kotak gini ya, ada 2 bagian yang terpisah. Tapi tetap aja sih, lubang ventilasinya benar-benar diperhatiin. Dan khasnya M-ATIC ada 4 slot ekspansi dengan semua penutupnya model tanam. Di bagian penutup sampingnya ini modelnya geser ya. Sayangnya gesernya kentang ini, alias kena gantung. Kena pentung. Kena tanggung maksudnya. Nanti saya jelasin ketika proses rakit di casing ini. Pada bagian penutup kabel manajemen ada 2 ventilasi udara. Yang mana lubang ventilasi yang memanjang ini gede-gede ya. Jadi harusnya udara masuk lebih baik dibandingkan yang bulat-bulat.
Bahan penutupnya ini standar yang nggak tergolong tebal dan langsung bisa dilihat pembagian ruang di bagian kabel manajemen ini. Kita keluarin bentar nih bungkusan di dalam casing ini. Selain baut-baut pengunci, ini dikasih kabel tis hitam ya. Ini kurang lebih 10 kali, saya nggak ngitung. Nah di bagian atas ini adalah bracket harddisk ya. Dan di bagian bawah ini ruang buat power supply. Bracketnya ini bisa dilepas pasang dengan membuka 4 baut pengunci bracket, yang mana ada 2 di samping kanan dan kiri. Dan desain bracketnya ini nggak bisa dipaksa 2 harddisk ya. Bisanya cuma 1 harddisk 3,5 in dan 2 SSD atau harddisk 2,5 inch di bagian belakangnya. Cakep sih bracketnya. Minimal ada 3 storage yang bisa dipasang di casing ini. Nah cantelan buat ngerapiin kabel di casing ini juga cukup banyak nih. Bahkan sampai di bagian bawah pun ada. Oh ya, karena fannya FRGB, jadi cuma ngandelin power molek 4 pin. Ini udah dirangkai jadi satu ya. Tinggal kalian tancepin ke power supply. Untuk kabelnya udah black semua dan ini ada USB 3.0, kabel front panel, dan HD audio sama USB. Di bagian bawah ada yang unik nih. Dust filternya modelnya cakep sih ya, karena ada framenya yang gampang buat dilepas pasang. Untuk kaki-kakinya dikasih busa yang cukup tebal nih. Untuk ventilasi udaranya sama ya dengan yang bagian di samping. Pada bagian atas udah ada dust filter yang ada magnetnya. Dan di atas ini juga ada tombol power. 1 kali USB 3.0, 1 kali USB 2.0, audio, reset sama tombol RGB. Nah tombol RGB ini tujuannya biar nggak mengganggu tombol reset kalau kita pakai controller yang harus dipasang konektor reset. Di sini saya pakai motherboard MATE ukuran lebar dan ternyata fan bagian belakang ini cukup mengganggu ya buat pemasangan. Jadi baiknya dicopot terlebih dahulu sebelum memasang motherboard. Setelahnya saya langsung pasang radiator dan masih ada space nih buat memasang kabel power processor. Jadi aman ya, nggak keganggu. Untuk pemasangan kabel konektor 24 pin, kalau mau rapi, lepas dulu kipas bagian samping. Ya ribet dikit sih ya, yang penting looknya cakep alias clean. Untuk pemasangan konektor lainnya nggak ada kendala di casing ini, termasuk pemasangan kipas di bagian bawah. Paling yang rada ribet sih pas pasang baut penguncinya, karena posisinya itu ada di bagian bawah, jadi casingnya mesti dinina boboin dulu alias ditidurin biar aman. Pemasangan kartu grafis kendalanya di bagian penutupnya ini yang kentang alias kena tanggung, jadi kepaksa deh dicopot dulu nih biar enak masang VGA nya. Khusus casing model ginian kalian harus pinter-pinter banget ya buat nyusun kabel-kabel power supply dan kabel yang lainnya biar nggak berantakan dan nggak nyusahin buat masang harddisk ataupun power supply di bagian belakang ini. Jelasnya sih makan waktu banget ya buat ngerapin kabel-kabel di bagian belakang ini. Di sini sebagian kabel power supply yang nggak kepake ini saya taruh di bagian atas power supply karena memang ada ruang atau space kosong yang nggak kepake juga. Dan mohon maaf banget nih, gak semuanya saya videoin. Udah kelelahan buat nyusun kabel-kabelnya. Kalian bisa lihat ya, saya tambahin satu lagi harddisk di area kosong pas di bagian kipas yang di sampingnya. Kesannya memang maksa banget gak sih? Apalagi posisi harddisknya ini berdiri, capek dong. Tapi minimal ada solusi buat naruh 2 harddisk di casing ini. Dan beginilah penampakan bagian depannya. Gimana? Cakep gak? Oke lanjut aja deh, kita hidupkan PC-nya. Wow, udah mulai ngiler belum? Kalau ngiler dibersihin dong ngilernya, ntar buat peta di meja. Oke, kita tarik kesimpulan dari casing besutan Texworks 1 ini. Secara harga dan bonus yang diberikan, casing ini pastinya sangat layak beli. Karena kalian dapat 3 fan walaupun FRGB ya, minimal nggak beli lagi. Terus untuk bracketnya biar kata cuma 1 harddisk 3,5 in, tapi ada 2 tempat buat SSD dan satunya lagi ya saya tambahin sendiri. Dan memang ya versi Evo Core ini kelasnya di bawah yang M2 Pro, jadi banyak yang disunat. Ya contohnya nggak ada USB Type C, sama model kipasnya nggak eRGB. Kekurangannya ya itu dia sih, buat buka penutupnya rada susah dan ngeri.
sama penutup di bagian slot ekspansi ini yang kurang lebar bukaannya. Selebihnya sih cukup oke di rentang harga segini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing gaming DualSense bermurah besutan Texware. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.